Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan akan melanjutkan materi minggu lalu. Pada minggu kali ini kita membahas mengenai perumusan kebijakan pendidikan. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Ahmad Siddiq Akbari sebagai moderator. Selanjutnya ada Gel Malasari sebagai pemateri, Endi Apriansah sebagai pemateri, Saskia Novalina sebagai pemateri, Nurul Sania sebagai pemateri, Yola Febriani sebagai pemateri, Mutiara Anggiana sebagai pemateri, Aprilia Susanti sebagai pemateri, Rahma Juwita sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Yuni Amelia sebagai notulen. Baiklah, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Kita langsung saja masuk ke pembahasan materi pertama mengenai faktor yang mempengaruhi isi kebijakan yang akan dijelaskan oleh Nurul Sania. Kepada Sania dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi isi kebijakan. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap isi kebijakan. Menurut Tarno, tahun 2013, faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap isi kebijakan adalah satu, faktor publik. Dalam perumusan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai faktor kebijakan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ini perlu dipertimbangkan terutama apabila kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi ekonomi dalam negara atau daerah. Yang ketiga yaitu faktor administrasi atau organisator. Dalam kemampuan administratif, terkadang banyak hal yang dipaksakan seperti sumber daya yang ada. Contohnya, dengan adanya aturan untuk memperbolehkan daerah melakukan pemekaran daerah, maka dengan segala usaha dan upaya yang ada. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Sania. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Saskia Novelina. Kepada Saskia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh isi kebijakan, yaitu yang keempat adalah faktor teknologi, di mana teknologi yang ada pada prinsipnya berguna untuk mendukung kebijakan pemerintah, tetapi kadangkala permasalahan yang ditemui adalah tidak siapnya aktor kebijakan menggunakan teknologi yang ada. Selanjutnya yang kelima itu faktor sosial, budaya, dan agama. Faktor sosial, budaya, dan agama, atau yang dikenal dengan masalah SARA, memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Yang keenam yaitu faktor pertahanan dan keamanan. Apabila kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak mengganggu stabilitas keamanan, maka yang diperlukan selanjutnya adalah sosialisasi terkait kebijakan tersebut kepada berbagai pihak yang berpengaruh terhadap kebijakan. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Saskia Novalina. Kita lanjutkan materi mengenai hambatan-hambatan atau masalah-masalah dalam perumusan kebijakan yang akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara Anggiana. Kepada Mutiara dipersilahkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan atau masalah-masalah dalam perumusan kebijakan. Nah, menurut Hawkwood dalam Santoso 2016 mengatakan ada beberapa hambatan dalam perumusan kebijakan publik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hambatan eksternal. Nah, di mana kegagalan perumusan kebijakan publik belum tentu disebabkan karena adanya kelemahan kebijakan, tetapi bisa jadi karena adanya faktor-faktor di luar organisasi. Yang kedua yaitu waktu dan sumber daya. Nah, proses perumusan perencanaan kebijakan dilakukan harus mensinergisasikan manajemen waktu atau time management dari masing-masing aktor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Mutiara Anggiana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Gelmala Sari. Kepada Gelmala dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan
melanjutkan materi tentang hambatan. Poin ketiga, yaitu kebijakan yang tidak didasarkan pada landasan pemikiran yang kuat. Nah, di sini itu seperti keterbatasan waktu dan sumber daya yang membuat konsekuensi pada kualitas rumusan kebijakan yang dibuat. Nah, seringkali keterbatasan waktu dan kelengkapan data informasi ini menyebabkan rumusan kebijakan dibuat tidak berdasarkan landasan pemikiran teori yang kuat, karena analisa yang dilakukan itu tidak dilakukan secara ideal. Yang keempat, kurangnya kemandirian lembaga pelaksana. Nah, di sini maksudnya adalah intervensi dari pihak eksternal itu seperti pelaksana teknis, keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya membuat pelaksana akhirnya menjadi lebih minim. Padahal seharusnya dalam membuat kebijakan itu sangat tergantung kepada pelaksana teknis. Yang pelaksana teknis kebijakan itu harus memiliki dasar pengetahuan yang dominan. Nah, ketergantungan pelaksana teknis kebijakan terhadap pihak lain juga dapat menentukan dalam sasaran suatu program atau kegiatan. Yang terakhir, itu kurangnya komunikasi dan koordinasi. Nah, proses perencanaan program yang terpisah dari penganggaran akan menimbulkan ketidakjelasan informasi. Nah, dampak dari hal tersebut adalah para pembuat kebijakan itu akhirnya membuat usulan sebanyak-banyaknya, sehingga memungkinkan diterimanya usulan tersebut semakin tinggi. Nah, terpisahnya proses perencanaan dan anggaran ini juga berlanjut saat pengimplementasian program yang menyebabkan alokasi kebijakan tidak akan terwujud dengan mudah. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Gelma Lasari yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang harus dibuat dan diputuskan. Yang akan dilanjutkan oleh Saudara Yola Febriani. Kepada Yola, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang harus dibuat dan diputuskan. Landasan kebijakan pendidikan merupakan suatu konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar terciptanya keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan. Nah, adapun beberapa bentuk kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu kebijakan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi semua makhluk yang mempunyai alat berpikir, yaitu akal. Sebagian orang berpikir bahwasanya pendidikan akan diperoleh dengan menyekolahkan anaknya di bangku sekolah untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Nah, permasalahan pendidikan bangsa Indonesia sendiri ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperjelas dan dirumuskan sebelumnya. Yang kedua itu tentang kebijakan pendidikan mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana guru dalam definisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan suatu pendidikan profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan usia dini. Nah, yang ketiga itu tentang kebijakan pendidikan mengenai Sisdiknas. Nah, adapun dasar, fungsi, dan tujuan dari sistem pendidikan nasional sebagai berikut. Yang pertama itu dasar dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mengenai tentang pendidikan adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu fungsi dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban. Yang ketiga itu tujuan dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 itu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Yola Febriani yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rahma Juwita. Kepada Saudari Rahma, dipersilahkan. Baik, terima
kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya, Rama Juwita, akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai bentuk-bentuk kebijakan pendidikan, yang mana bagian keempat itu kebijakan pendidikan mengenai standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum ini merupakan istilah dalam pelayanan publik yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, sebagaimana salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Standar pelayanan minimum ini terdiri dari 8 standar minimal. Yang pertama itu ada standar isi, yang kedua itu ada standar proses, yang ketiga ada standar kompetensi kelulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima itu ada standar sarana dan prasarana, yang keenam itu ada standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, yang keenam itu ada standar pembiayaan, yang ketujuh ada standar penilaian pendidikan, dan yang terakhir itu ada standar penilaian pendidikan. Bentuk yang kelima dalam kebijakan pendidikan ini adalah kebijakan pendidikan tentang BHP. Pada pasal 53 Undang-Undang Sisdiknas mengamanatkan manajemen pendidikan dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan atau BHP. Badan Hukum Pendidikan ini merupakan badan hukum yang dibentuk dalam rangka menjalankan prinsip pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003. Prinsip yang dimaksudkan dalam penyelenggaraan pendidikan ini harus berjalan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menunjang tinggi HAM, nilai keagamaan, kultur keagamaan, dan lain-lain. BHP ini mengatur sistem pendidikan formal baik di tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rahma Juwita yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya tentang ciri-ciri kebijakan yang baik akan dijelaskan oleh Saudara Endi Apriansah. Kepada Saudara Endi, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ciri-ciri kebijakan yang baik. Di sini ada beberapa ciri dari kebijakan yang baik. Di sini menurut Soeharno 2010, dia mengemukakan ciri-ciri khusus yang menempel pada kebijakan publik. Yang pertama itu, kebijakan publik adalah suatu perbuatan yang mengarah pada tujuan. Jadi setiap kebijakan yang dibuat oleh baik organisasi maupun pemerintahan itu harus berarah pada tujuan. Contohnya kebijakan seperti sekarang pada masa pandemi ini, pendidikan semua kegiatan pendidikan dilaksanakan secara daring supaya tujuan dari pendidikan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua itu kebijakan hakikatnya terdiri atas perbuatan-perbuatan yang saling terhubung dan mempunyai pola yang mengarah ke tujuan tertentu yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah, baik itu pemerintah pendidikan maupun yang lain, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Yang ketiga itu kebijakan menyangkut dengan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. Maksud di sini semua kebijakan harus menyangkut terhadap bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang lainnya begitu. Yang ciri yang keempat itu kebijakan publik bisa saja berbentuk positif dan bisa saja berbentuk negatif. Contohnya seperti kebijakan pendidikan pada saat ini, pendidikan diselenggarakan secara daring atau online. Positifnya itu diselenggarakan secara efisien, tidak menghabiskan banyak waktu, dan penyelenggaranya efisien. Yang negatifnya seperti diselenggarakan di sekolah dasar, banyaknya orang tua murid nggak tahu mengenai iptek gitu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai ciri-ciri menurut Soeharno. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada Saudara Endi Apriansah yang telah menjelaskan materinya tadi. Selanjutnya kepada pemateri kita terakhir pada hari ini, kepada Saudari Aprilia Susanti. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kebijakan menurut Wahab tahun 1990. Yang pertama yaitu kebijakan publik terencana, di mana semua kebijakan publik adalah sebuah aturan atau keputusan yang terencana dan tujuannya jelas. Jadi tindakan implementasinya itu sudah terencana. Tidak ada kebijakan publik yang lahir secara kebetulan tanpa perencanaan atau spontan. Yang kedua,
kebijakan publik saling berkaitan. Sama dengan ciri kebijakan publik secara umum yang telah dikemukakan sebelumnya, kebijakan publik adalah tindakan yang saling berkaitan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, ada kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah pada bidang tertentu. Meskipun kebijakan publik umumnya dikeluarkan oleh pimpinan, departemen, atau presiden, kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah pada bidang tertentu. Yang keempat, kebijakan publik positif dan negatif. Baiklah, itu saja materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Aprilia Susanti. Mungkin hanya itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harus undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.